saya Nurwidayani dari kelas 1D PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi, di mana penjelasan tersebut merupakan mata kuliah perkembangan peserta didik. Pengertian emosi secara sederhana dapat dikatakan bahwa emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi dapat juga diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, haru, dan sejenisnya. Biasanya emosi muncul dalam bentuk luapan perasaan dan surut dalam waktu yang singkat. Jenis-jenis emosi berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan, emosi dikelompokkan menjadi 3, yaitu emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmania, misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu, misalnya cuaca, kondisi ruangan, dan tempat di mana individu itu berada. 2. Emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. 3. Emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Karakteristik emosi pada masa remaja. Remaja memiliki karakteristik pemunculan emosi yang berbeda bila dibandingkan dengan masa kanak-kanak maupun dengan orang dewasa. Emosi remaja seringkali meluap-luap atau tinggi, dan emosi negatif mereka lebih mudah muncul. Keadaan ini lebih banyak disebabkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka dan lingkungan yang menghalangi terpuaskannya kebutuhan tersebut. Emosi marah. Emosi marah lebih mudah timbul apabila dibandingkan dengan emosi lainnya dalam kehidupan remaja. Penyebab timbulnya emosi marah pada remaja ialah apabila mereka direndahkan, dipermalukan, dihina, atau dipojokkan di hadapan kawan-kawannya. Remaja yang sudah cukup matang menunjukkan rasa marahnya tidak lagi dengan berkelahi seperti pada masa kanak-kanak sebelumnya. Kadang-kadang juga remaja melakukan tindakan kekerasan dalam melampiaskan emosi marah, meskipun mereka berusaha menekan keinginan untuk bertingkah laku seperti itu. Pada dasarnya, remaja cenderung mengganti emosi kekanak-kanakan mereka dengan cara yang lebih sopan. Emosi takut. Ketakutan yang dialami selama masa remaja dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Ketakutan terhadap masalah atas sikap orang tua yang tidak adil dan cenderung menolak di dalam keluarga. 2. Ketakutan terhadap masalah mendapatkan status baik dalam kelompok sebaya maupun dalam keluarga. 3. Ketakutan terhadap masalah penyesuaian pendidikan atau pilihan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita. 4. Ketakutan terhadap masalah pilihan jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan. 5. Ketakutan terhadap masalah-masalah seks. 6. Ketakutan terhadap ancaman keberadaan diri. Emosi cinta. Remaja wanita yang mengalami perkembangan perasaan cinta yang normal adalah jika remaja mengarahkan rasa cintanya kepada pemuda sesama remaja. Demikian juga dengan remaja pria yang mempunyai cinta yang normal mengarahkan cintanya pada seorang gadis. Pada akhir masa remaja, mereka memilih satu lawan jenis yang paling disayangi. Perkembangan yang normal mengenai emosi cinta dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Objek mula-mula adalah orang dewasa yang sejenis atau berbeda jenis. 2. Kemudian objek cinta beralih pada teman sebaya yang sama jenis kelamin, yaitu pada masa pra-remaja. 3. Pada akhirnya remaja menjadikan teman sebaya sebagai objek cintanya. Ciri-ciri kematangan emosi. Remaja yang sudah mencapai kematangan emosi dapat dilihat dari ciri-ciri tingkah lakunya sebagai berikut. 1. Mandiri dalam artian emosional, yaitu bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. 2. Mampu menerima diri sendiri dan orang lain pada apa adanya. Mereka tidak cenderung menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dialaminya. 3. Mampu mengendalikan emosi-emosi negatif, sehingga pemunculannya tidak impulsif. Usaha untuk mengembangkan emosi
oleh orang tua maupun guru. Usaha untuk mengembangkannya adalah orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya dalam lingkungan anak atau significant person dapat menjadi model dalam mengekspresikan emosi-emosi negatif sehingga tampilannya tidak meledak-ledak. 2. Adanya program latihan beremosi baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Misalnya dalam merespon dan menyikapi sesuatu yang tidak berjalan sebagai semestinya. 3. Mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi yang cenderung menimbulkan emosi negatif dan upaya-upaya menggapainya secara lebih baik. Kesimpulan, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan emosi remaja dalam tumbuh kembangnya memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Nah, remaja yang sehat adalah remaja yang bisa mengontrol emosinya dengan baik. Dengan adanya ciri serta usaha untuk mengembangkan emosi remaja secara tepat, secara bertahap diharapkan seorang remaja mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai generasi harapan bangsa. Untuk itu, hendaknya orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat harus benar-benar dapat memahami bagaimana tumbuh kembang remaja termasuk emosinya. Pembentukan emosi remaja yang sehat yang bertolak pada pembangunan karakter remaja hendaklah dilaksanakan selain jalur pendidikan, keluarga, dan sekolah, juga dilaksanakan pada lingkungan. Selain itu, menciptakan kondisi yang aktual dalam masyarakat hendaklah melalui jalur yang efektif seperti media massa dan organisasi masyarakat sosial dan politik. Terima kasih. Emosi takut. Ketakutan yang dialami selama masa remaja dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Ketakutan terhadap masalah atas sikap orang tua yang tidak adil dan cenderung menolak di dalam keluarga. 2. Ketakutan terhadap masalah mendapatkan status baik dalam kelompok sebaya maupun dalam keluarga. 3. Ketakutan terhadap masalah penyesuaian pendidikan atau pilihan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita. 4. Ketakutan terhadap masalah pilihan jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan. 5. Ketakutan terhadap masalah-masalah seks. 6. Ketakutan terhadap ancaman keberadaan diri. Emosi cinta. Remaja wanita yang mengalami perkembangan perasaan cinta yang normal adalah jika remaja mengarahkan rasa cintanya kepada pemuda sesama remaja. Demikian juga dengan remaja pria yang mempunyai cinta yang normal mengarahkan cintanya pada seorang gadis. Pada akhir masa remaja, mereka memilih satu lawan jenis yang paling disayangi. Perkembangan yang normal mengenai emosi cinta dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Objek mula-mula adalah orang dewasa yang sejenis atau berbeda jenis. 2. Kemudian objek cinta beralih pada teman sebaya yang jenis kelamin, yaitu pada masa pra-remaja. 3. Pada akhirnya remaja menjadikan teman sebaya sebagai objek cintanya. Ciri-ciri kematangan emosi. Remaja yang sudah mencapai kematangan emosi dapat dilihat dari ciri-ciri tingkah lakunya sebagai berikut. 1. Mandiri dalam artian emosional, yaitu bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. 2. Mampu menerima diri sendiri dan orang lain pada apa adanya. Mereka tidak cenderung menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dialaminya. 3. Mampu mengendalikan emosi-emosi negatif, sehingga pemunculannya tidak intrusif. Usaha untuk mengembangkan emosi remaja. Agar emosi positif pada remaja dapat berkembang dengan baik, dapat dirangsang dan disikap oleh orang tua maupun guru. Usaha untuk mengembangkannya adalah orang tua dan guru serta orang dewasa lainnya dalam lingkungan anak atau significant person dapat menjadi model dalam mengekspresikan emosi-emosi negatif sehingga tampilannya tidak meledak-ledak. 2. Adanya program latihan beremosi baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Misalnya dalam merespon dan menyikapi sesuatu yang tidak berjalan sebagai semestinya. 3. Mempelajari dan mendiskusikan secara mendalam kondisi yang cenderung menimbulkan emosi negatif dan upaya-upaya menggapainya secara lebih baik.
Kesimpulan, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan emosi remaja dalam tumbuh kembangnya memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Nah, remaja yang sehat adalah remaja yang bisa mengontrol emosinya dengan baik. Dengan adanya ciri serta usaha untuk mengembangkan emosi remaja secara tepat, secara bertahap, diharapkan seorang remaja mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai generasi harapan bangsa. Untuk itu, hendaknya orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat harus benar-benar dapat memahami bagaimana tumbuh kembang remaja termasuk emosinya. Pembentukan emosi remaja yang sehat yang bertolak pada pembangunan karakter remaja hendaklah dilaksanakan selain jalur pendidikan, keluarga, dan sekolah, juga dilaksanakan pada lingkungan. Selain itu, menciptakan kondisi yang aktual dalam masyarakat hendaklah melalui jalur yang efektif, seperti media massa dan organisasi masyarakat sosial dan politik. Terima kasih.